Isu dari kepemilian legislatif atau Pileg tahun 2024 semakin menarik. Para partai politik membuat gaya tersendiri saat mendaftar bakal calon legislatif ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 30 bacalek dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Aceh Tengah membuat kejutan saat mendaftar ke kantor KIP Aceh Tengah pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam sebuah aksi yang unik dan menarik perhatian, 30 bacalek menggunakan becak yang diiringi dengan bunyi canang yang merupakan salah satu alat musik khas dari daerah Gayo. Dalam suasana yang ceria dan penuh semangat, para bacalek PKS tiba di kantor KIP Aceh Tengah dengan menggunakan becak yang dihiasi dengan bendera partai dan atribut kampanye lainnya. Mereka membunyikan canang yang merupakan sebuah alat musik tradisional khas Gayo sambil menyuarakan semangat dan komitmen mereka untuk mewakili masyarakat di legislatif. Kehadiran para bacalek PKS ini didampingi antusias oleh para pendukung dan relawan partai. Banyak warga setempat yang ikut menyaksikan aksi tersebut dari halaman rumahnya, melihat para bacalek dengan atribut partai berjalan kurang lebih panjangnya sekitar 200 meter lebih. Sebelum tiba di kantor KIP Aceh Tengah, para pendukung, partisipan, dan kader PKS itu melakukan konvoi dimulai dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selanjutnya menuju ke Tugu Simpang 5 Takengon, Lapangan Sanggamara, Simpang Wariji, halaman Polres Aceh Tengah, dan langsung ke arah Blang Bebangka menuju kantor KIP Aceh Tengah. Dalam konferensi pers, Ketua PKS Aceh Tengah Sabardi menyampaikan pesan penting. Ia menyebutkan target fraksi penuh atau 6 kursi DPRK Aceh Tengah. Selain itu, target untuk DPRA dengan perolehan 2 kursi, hal itu diyakini mampu karena sosok bacalek yang diusung merupakan tokoh-tokoh berdedikasi untuk Aceh Tengah dan benar meriah. Seperti Bardan Sahidi yang sudah menjabat 2 periode di DPRA. Selanjutnya ada Muklis yang dikenal dengan Panglima Gam Wilayah Linge, dan Nur Maini adalah istri dari Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2017-2022 Firdaus SKM. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Politikan Aceh Tengah maupun Aceh, bahkan internasional, ya. Kemudian mantan pimpinan Golkar, alhamdulillah sudah bergabung juga. Pak Takwa, ya, beliau sampaikan tadi setiap Jumat disebut namanya, makanya dia memilih PKS kali ini. Bertakwalah, ya. Kemudian saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dapil 4 dan Dapil 3, karena ada incumbent-nya, mudah-mudahan incumbent ini bisa mengecor kursinya dan mereka harus nambah satu lagi. Itu yang sudah kita canangkan dan kita wajibkan pada incumbent. Demikian. Mungkin keterlibatan kaum milenial Pak di PKS ini untuk 2024 ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah, saya pikir banyak milenial, ya, dari pengurus sampai dengan bakal calon. Tentu saja kita sudah memasukkan generasi-generasi muda, ya, untuk bisa tampil menjadi agen perubahan di masa depan. Untuk DPRA sendiri Pak, targetnya Pak? DPRA target 2 kursi. Kita optimis, saya melihat komposisi sangat baik. Di dalamnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang sudah tidak asing lagi di kancah perpolitikan Aceh Tengah. Ya, ada Pak Bardan, Pak Adam Muklis, juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Nur Maini, ya, mantan Wakil Bupati Aceh Tengah. Kemudian
Saya pikir komposisi ini sudah cukup bisa mendulang suara yang sesuai dengan yang kita targetkan ya. Ada juga Reje Teladan ya di Benar Meriah 2 periode. Saya pikir ini komposisi yang cukup baik. Kami optimis bisa meraih 2 kursi untuk DPRA. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, dengan keputusan pusat PKS menyalonkan Anies Baswedan Pak di Aceh Tengah sendiri gimana Pak? Ya, kita tegak lurus ya dengan apa yang sudah diarahkan. Harapannya teman-teman semuanya kita menginstruksikan apa yang sudah diputuskan oleh DPP PKS pusat harus dilaksanakan, harus dijalankan oleh seluruh pengurus maupun seluruh caleg ya, yang sudah kita masukkan ke dalam proses ini. Harapannya Anies Baswedan ya harus menang di Aceh Tengah. Oke.